Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ibu-ibu ya ini ya, nggak ada bapaknya ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali. Kita kupas kembali soal-soal yang kaitannya untuk mempersiapkan diri kita dalam UP 2 minggu yang akan datang. Oke, baik. Eh, di sini Bu Safri ini yang baru ini ya. Ini LPTK mana, Bu? Iya Pak, LPTK mana, Bu? UNM Pak. UNM Makassar. Iya Pak. Kalau Bu Sri Molina, LPTK mana, Bu? Malang Pak, Malang. Pak. Oh, gitu. Ya. Langsung melompat ketika tung. Oke. Bu Safrini ini mulai PPG bulan apa, Bu? Pertengahan Agustus Pak. Agustus. Kalau Bu Sri Molina? Iya. Sama Pak. Loh, kok UP-nya beda, Bu? Saya akhir Pak, akhir Agustus salah. Oh, akhir Agustus. Berarti gelombang duanya berarti ya? Iya, gelombang kedua. Yang Bu Safrini gelombang 1. Iya. Oke, baik. Ya, baik. Kita mulai. Ini tadi Bu Sri Molina dapat berapa, Bu? 71 Pak. 71, dapat banget. Kalau Bu Yunila dapat berapa, Bu? 62 Pak. 62. Kemudian Bu Herlin Agustin? Bu. Ya. Nggak dengar, Bu. Dapat berapa, Bu? Berapa? 36. Kok jauh, Bu? Di mananya? Pedagogiknya, biologinya atau fisikanya yang sulit, Bu? Pedagogik Pak. Pedagogik ya, oke. Bu Baik Husna? Halo, Bu. Halo ya Pak. Dapat berapa, Bu, tadi, Bu? 56. 56, ya Allah. Salahnya banyak di mana, Bu? Fisikanya Pak. Fisika. Ya Allah. Yang jelas Bapak Ibu ya, UP besok jangan menghindari fisika. Yang fisika juga jangan menghindari biologi. Kenapa? Karena kalau kita kalkulasi, fisika kita kesampingkan, itu jumlahnya nanti belum mencapai 84 loh Bapak Ibu. Ini kan syarat lulusnya kan minimal benar 84 gitu kan. Maka dari itu ya soal-soal yang memungkinkan untuk bisa dikerjakan, fisikanya carilah yang mudah-mudah yang mana gitu ya. Seperti itu. Tapi tetap jangan dilewati gitu ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Apri siap? Siap Pak. Sudah tidur si kecil, Bu? Udah Pak, udah. Udah ya. Oke, baik. Bu Yayu kemana ini, Bu? Enggak, belum. Nanti tadi katanya acara wirid Pak, mungkin belum masuk. Malam Jumat ya. Oke. Baik, kita mulai dari nomor 1. Silakan, Bu. Iya, nomor 1 ya Bapak Ibu. Peserta didik dihadapkan pada masalah kurangnya ketersediaan air bersih. Selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara menerapkan teknologi ramah lingkungan serta membuat penyaringan air sederhana. Prosedur yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran berbasis aktivitas sesuai tahapan pada pembelajaran tersebut adalah kata kuncinya apa Bapak Ibu? Di sini membuat penyaringan alat sederhana. Kalau kata membuat penyaringan alat sederhana, maka model pembelajarannya pastilah di Project. Iya, project Bapak Ibu. Oke, PJBL Bu ya. PBL itu yang berbasis masalah. PJBL Project Based Learning. Oke, baik. Jelas, Ibu? Jelas, Pak. Jadi kalau udah tahu keywordnya enak sudah ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Nomor 2. Ya, nomor 2.
Bu Ani, seorang guru IPA, menyusun proposal PTK dengan rumusan masalah sebagai berikut. Apakah penggunaan media buku komik tentang kalor dapat meningkatkan kemampuan analisis siswa? Tindakan Bu Ani adalah sebagai berikut. 1. Meminta siswa membaca komik. 2. Merancang RPP pembelajaran kalor dengan menggunakan media buku komik. Yang ketiga, mengamati dan mencatat kemampuan siswa. Keempat, berdiskusi dengan para kolaborator terkait dengan temuan dalam pelaksanaan mengajar. Yang kelima, membuat media pembelajaran kalor menggunakan buku komik. Tahapan yang tepat pada fase perencanaan, Bapak Ibu. Kata kuncinya dari soal yang panjang itu, Bapak Ibu, ternyata soal hanya ditanya perencanaan. Tahapan PTK ada berapa, Bapak Ibu? Yuk, tahapan PTK. Ada 4 ya. 4 tahapan. Yang pertama ya Pak, tahapan observasi. Observasi ya. Atau identifikasi masalah. Oke. Kemudian yang kedua ada perencanaan. Perencanaan itu disitulah kita membuat, merancang, membuat RPP, instrumen, bahan ajar, dan sebagainya. Yang ketiga, pelaksanaan. Betul Bu ya? Iya Pak. Terus yang keempat? Yang keempat, refleksi Pak. Oke, baik. Oke, di soal Bapak Ibu ini minta perencanaan, berarti poin mana ya? Sesuai yang nomor 1 kita lihat, meminta siswa membaca buku, itu termasuk kemana Bu? Meminta, iya, pelaksanaan ya. Nomor 1 itu pelaksanaan. Yang kedua, merancang RPP. Poin kedua berarti masuk ke perencanaan. Ketiga, mengamati dan mencatat kemampuan siswa dalam menganalisis data dari buku komik. Mengamati dan mencatat dia. Prosesnya yang ketiga, Pelaksanaan dan observasi. iya, dari mengamati dia itu masuk ke pelaksanaan, analisis. Yang keempat, berdiskusi dengan para kolaborator ya Bapak Ibu, itu termasuk juga ke pelaksanaan. Refleksi Bu. Yang kelima, Refleksi Bu ini Bu. oh iya. Apa ya? Yang kelima, membuat itu berarti perencanaan ya. Nah, jadi yang tepat berarti 2 dan 3. 2 dan 5. 2 dan 5. Ada tanggapannya Bapak Ibu untuk ini? Silakan Bu. Bu, silakan kalau ada tanggapan. Bu Safrini Zen. Maaf Pak, bisa dijelaskan untuk yang poin 4 itu kan masuk ke dalam refleksi. Itu gimana ya Pak ya? Bukan masuk ke dalam pelaksanaan dan observasi. Iya Bu. Bu April? Oh iya, untuk poin keempat itu berdiskusi dengan para kolaborator. Di situ dia sudah berdiskusi Bu, berarti dia melakukan refleksi. Kecuali kalimatnya di situ dia di situ kan karena dia berdiskusi dengan para kolaborator. Kecuali kalimatnya dia mengamati sebagai ada kolaboratornya, jadi itu berdiskusi dengan para kolaborator itu yang melakukan jadi refleksi Bu. Oh, poinnya di
berdiskusi dengan para kolaborator. Jadi kan saat saya tambah sedikit, jadi saat Ibu sebagai guru modelnya melaksanakan pembelajaran, itu kan ada Bapak Ibu guru lain yang mengamati pembelajaran Ibu. Dia mengamati kayak lesson tadi itu, Bu. Kayak observer. Kayak observer. Jadi dia mencatat, Bu, ya. Kolaborator itu mencatat selama pelaksanaan itu menemukan apa temuan-temuannya dicatat, Bu. Oh, siswa berkonsentrasi pada sekian, ngapain, dan lain sebagainya. Oh, siswa ini sudah selesai, ini belum selesai. Itu dicatat semua. Nah, catatan-catatan itu baru dikemukakan, baru disampaikan ketika tahap refleksi. Jadi setelah KBM selesai, Ibu tetap di ruangan itu atau di ruangan yang lain dengan para kolaboratornya menyampaikan PTK siklus pertamanya bagaimana. Nah, nanti kira-kira di tahap keduanya otomatis kan ada perbaikan dari temuan siklus pertamanya tadi, sehingga di siklus keduanya itu tujuan pembelajaran dan lain sebagainya itu dapat terpenuhi, begitu Ibu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Paham ya? Oke, baik. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Ya. Soal selanjutnya, soal nomor 3, perhatikan KD berikut, mendeskripsikan langkah-langkah percobaan fotosintesis. Sesuai KD tersebut, guru harus mengajarkan jenis pengetahuan. Di situ poinnya apa Bapak Ibu? Langkah-langkah ya. Kalau langkah-langkah berarti ada prosedur caranya, maka tepatnya prosedural. Prosedural. Untuk jenis pengetahuan kita harus tahu juga itu bukan hanya prosedural, ada berapa jenis pengetahuan Bapak Ibu? 4. Ya, yang pertama itu faktual ya. Faktual. Yang kedua konseptual. Yang ketiga prosedural, yang keempat metakognitif. Oke, lanjut Bapak Ibu. Mau ditanggapi Bu sampai sini? Baik, lanjut. Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke, soal selanjutnya soal nomor 4. Semakin tinggi koefisien suatu butir soal, semakin mampu butir soal tersebut membedakan antara siswa yang menguasai kompetensi dengan siswa yang tidak menguasai kompetensi. Dalam hal instrumen penilaian, ranah tersebut lebih tepat dimasukkan ke dalam item. Sini kata kuncinya Bu, membedakan antara siswa yang menguasai kompetensi. Kompetensi itu biasa anak kan bisa yang cepat mampu menguasai, ada yang lama, ada yang sedang. Maka itu masuk ke dalam daya pembeda. Untuk melihat instrumen soal kan ada 3 unsur, itu ada daya pembeda, reliabilitas, dan validitas ya. Karena di situ kata kuncinya membedakan antara siswa yang menguasai kompetensi, maka tepatnya A. Dan dengan yang tidak menguasai, berarti yang lambat, maka tepatnya A. Oke, ada ini Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Jelas ya? Ini cuma hafalan aja kok ya. Cuma hafalan aja. Oke, lanjut. 5. Oke, lanjut nomor 5. Analisis kompetensi dasar di bawah ini. Mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme. Komposisi utama penyusun sel. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka jenis media pembelajaran yang tepat untuk KD tersebut adalah, ditanya media ya Bapak Ibu.
Ditanya media itu berarti kita sesuaikan untuk organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel yang A, modul dan lembar kerja peserta didik. Kalau modul dia kurang tepat karena kan bukan media ya, dia sebagai bahan itu salah. Yang B, spesimen. Kalau spesimen kita gunakan untuk melihat sel dengan organisme itu nggak mungkin bisa dengan waktu yang ini, maka itu tidak tepat juga. Yang C, film animasi, ini seperti video, ini dia lebih tepat. Jadi anak lebih bisa melihat bagian yang abstrak itu lebih nampak dia. Jadi yang C dengan LKPD, yang D spesimen. Kalau spesimen ini kan bahan asli, prakteknya langsung itu juga kurang tepat. Yang E modul juga dengan bahan lanjut PowerPoint, maka tepatnya C, Bapak Ibu. Monggo tanggapannya Bapak Ibu. Tadi saya jawab B, Bu. D. Selnya siapa mau diambil, Bu? Saya mikirnya misalnya sel tumbuhan gitu, Pak, ngamati sel bawang gitu kan, yang sederhana. Tadi mikirnya gitu. Oh gitu. Pengamatan pakai mikroskop berarti ya maksudnya itu Ibu ya? Iya, tadi saya nalarnya gitu. Kalau misalkan di sini konteksnya diubah, Bu, mengidentifikasi jaringan pada tumbuhan bisa, Bu? Oh gitu, Pak ya. Iya, karena ini umum sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel. Jadi yang dinamakan sel itu apa? Yang dinamakan atasnya lagi apa itu? Organ ya? Jaringan itu apa? Kemudian yang dinamakan dengan ini kan artinya kan ini umum ini ya, umum. Jadi umum itu kita tidak mungkin menampilkan salah satu bagiannya di situ. Kecuali tadi dalam kalimat soalnya mengidentifikasi jenis-jenis jaringan yang ada pada tumbuhan gitu. Itu bisa, Bu, pakai spesimen asli gitu. Oh ya. Iya, Pak ya. Oke ya, paham ya, Bu ya? Ya, oke, Pak ya. Oke, lanjut, Bu. Lanjut soal nomor 6. Bu Teja akan melakukan pembelajaran mengenai klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran saat ini adalah siswa menerapkan konsep klasifikasi dengan objek yang telah disiapkan berdasarkan persamaan cirinya dengan benar dan teliti. Tahapan menerapkan, Bapak Ibu ya. Di situ ada tahapan menerapkan kognitif taksonomi Bloom termasuk ke dalam tingkat C3. Tahapan taksonomi Bloom ada C6 sampai C6 ya Bapak Ibu. Jadi di situ khusus menerapkan, maka termasuk ke dalam C3. Silakan Bu, tanggapannya. Mudah ya ini ya? Ya, jelas Pak. Jelas Pak, ini lanjut. Lanjut, baik. Lanjut Bu. Ya, nomor 7. Dilakukan pembelajaran IPA tentang petir. Petir konsep IPA yang tepat dipadukan adalah petir itu termasuk listrik apa Bapak Ibu? Statis ya kan? Jadi kita lihat kalau yang A itu salah karena rangkaian listrik itu lebih ini, maka itu salah. Yang B listrik statis tentang atom ion dan biokimia, dan C juga yang maka tepat B. Kalau yang E kurang tepat karena dia di situ ada listrik statis dan listrik dinamis. Kalau dia Oke, silakan Bu tanggapannya Bu. Bu. Iya Pak. Jelas kah? Ini kalau yang di UP kemarin diubah Bu Apri ya soalnya, bukan kayak gini ya. Tapi apa namanya materi yang tepat. Jadi disajikan sana beberapa keterampilan yang ingin dicapai ya. Jadi disajikan tujuan pembelajaran di situ. Ada 2 tujuan pembelajaran, maka materi tepat yang akan disampaikan. Nah, itu yang keluar kemarin itu ya, kalau nggak salah begitu. Iya Pak. Ibu tahu daur geokimia nggak Bu? Apa Bu? Berini apa Bu? Bionya makhluk hidup Itu Pak. kayak daur ya. Apa? Kayak daur ya.
itu yang termasuk ya daur hidrolisis, daur karbon, daur Iya, dan fosfor karbon itu itu kan. juga. Ada proses evaporasi, presisipasi gitu ya. Sampai Iya, ya, Pak. jadi ini daur biokimianya di situ. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Lanjut. Oke, baik. 8 Bu, silakan Bu. Disajikan pernyataan tentang guru melakukan pembelajaran biologi materi tertentu yang dipadukan dengan materi pelajaran tertentu termasuk ke dalam model pembelajaran. Nah, ini kemarin udah kita buat Forgati ya kan Bapak Ibu, berarti biologi, ada pembelajaran biologi materi tertentu yang dipadukan pada materi pelajaran tertentu, berarti dia kan serumpun, maka tepatnya connected B. Connected. Ya. Ini apa? Serumpun Bu ya? Iya Pak, yang serumpun. Nanti mungkin bisa di-share ulang lagi Bu Apri, yang pernah Bu Apri share terkait dengan Forgati ini sama taksonomi Bloom ya, nanti ya disampaikan di grup ya, gitu ya, biar nanti apa ringkasan yang kemarin ya, biar nambah referensinya teman-teman nanti gitu ya. Nanti saya kirim ya Bapak Ibu detailnya tentang Forgati nanti Ibu. Selanjut ada tanggapannya? Udah Bu, ini jelas ini. Jelas ya. Alhamdulillah, lanjut nomor 9. Perhatikan KD berikut 4.9. 4 itu berarti apa Bapak Ibu kalau 4.9? Keterampilan. Iya, keterampilan. Menyajikan karya tentang menjaga kesehatan pernafasan. Yang ditanya jenis penilaian dan instrumen penilaian sesuai dengan KD. Karena dia keterampilan, kita lihat yang A, indikator membuat poster bahaya rokok, produk, instrumennya dia rubrik. Kalau ini dia kurang tepat karena dia kata di situ menyajikan ya Bapak Ibu, maka lebih tepat dia mempresentasikan ke sikap, yang maka kurang tepat yang A. Yang B, indikatornya juga menyajikan pengetahuan bahaya rokok, bisa. Jenis penilaiannya yang salah, pengetahuan. Nah, aturannya kan keterampilan ya kan, Bapak Ibu, maka itu salah, instrumennya tes lagi. Yang C, melakukan percobaan bahaya rokok, penilaian praktek yang nggak cocok ya kan Bapak Ibu, melakukan percobaan. Ya, sedangkan dikata apanya, hulunya menyajikan, maka tidak tepat. Yang D, indikatornya menyadari bahaya rokok, jenis penilaiannya itu termasuk penilaian sikap, instrumennya adalah angket. Yang E, indikatornya menelusuri informasi penilaian produk, rubriknya itu kurang tepat karena dia menyajikan karya termasuk penilaian sikap, maka D. Saya terkecoh Bu Apri yang ini. Saya jawab. Iya sama, saya juga jawab A Bu. Iya, karena ini sering karena menyajikan itu sama dengan membuat ya kan, karena sama-sama keterampilan padahal beda Bu. Iya, dari pikirnya gitu Bu. Iya. Ya, lanjut Bu. Kirim Bu Apri. Iya. Kalau jawabannya A, soalnya itu membuat karya Bu ya? Iya, betul Bu. Kalau ada kata membuat karya, maka tepatnya A Bu. Iya Bu ya. Ya, jadi karena di situ tertulis menyajikan, berarti kan yang tepat ini kita ngambil penilaiannya dari penilaian sikap. Apakah siswa itu saat menyajikan dia dengan percaya diri dengan konsep yang benar, ataukah dia tidak percaya diri? Otomatis kan nanti ada instrumen sikapnya di situ yang muncul. Makanya yang tepat adalah yang D. Kecuali nanti 4.9-nya kita ubah membuat, berarti nanti A jawabannya seperti itu. Iya Pak ya. Presentasi Pak ya. Iya, presentasi. Iya Pak. Oke, lanjut Bapak Ibu. Lanjut Pak. Kita nomor 10.
Disajikan tadi pembelajaran berikut 3.6 menganalisis sistem pencernaan pada manusia. Berdasarkan KD tersebut yang ditanya media untuk menganalisis sistem pencernaan. Maka yang A, PPT, sistem pencernaan manusia, LKPD, dan buku siswa. Kalau PPT kurang tepat ya Bapak Ibu sebagai media ya. Maka yang A salah, yang B audio visual, sistem pencernaan manusia seperti video, LKPD, dan torso. Torso tahu ya Bapak Ibu? Ya tahu. Itu torso seperti yang C PPT sistem pencernaan. Kalau PPT itu memang kurang tepat ya dalam media karena dia kurang konkret. Tidak, kadang masih banyak kekurangannya sebagai media. Makanya kalau jika ada PPT untuk media itu kurang tepat. Makanya C dan D salah. Yang E audio sistem pencernaan, LKPD, dan buku siswa. Kalau buku siswa yang enggak sebagai media ya Bapak Ibu, maka yang E juga salah. Jadi yang menguatkan di sini torsonya itu juga Bu ya? Iya, karena buku siswa kan bukan media Bu. Torso kan media. Dia semua dalam bentuk media yang ditanya. Jelas, Betul. Ibu? Jelas, Pak. Kalau masih bimbang, masih ragu, tanya aja Bu. Iya. Lebih baik bertanya daripada sesat di jalan loh Ibu. Oke. Sering bertanya memalukan enggak ya? Baik. Bertanya bagus Bu. Kami juga seperti itu. Pak, kenapa ini Kak? Kenapa itu ya Iya Pak? bener, serius Bu. Wah, kalau zamannya Bu April luar biasa yang tanya itu. Seolah-olah apa yang jelasin itu kena ini Bu, apa ngulang sidang skripsi Bu. Oke, baik. 11. Oke, nomor 11 berikut ini adalah penanggalan tahapan pembelajaran guru. Siswa dapat menjelaskan hukum 2 Newton. Siswa dapat menerapkan hukum 2 Newton. Yang pertama, meminta satu kelompok siswa mempresentasikan hasil percobaan. Setelah itu menguatkan prinsip yang diperoleh. Yang ketiga, memberikan penghargaan. Yang keempat, ada yang rumpang ya Bapak Ibu. Baru yang kelima, melakukan refleksi. Yang keenam, menginformasikan. Kegiatan yang paling tepat untuk keempat. Nah, ini dari sini kita harus tahu model pembelajarannya Bapak Ibu. Kalau yang rumpang, kemarin ada saya share itu model-model. Jadi dari sini karena ada dia memberikan penghargaan, maka dia masuk ke mana? Berarti kata kuncinya di sini ada penghargaannya ya. Maka kalau dia ada penghargaannya, kemarin model pembelajaran apa Bapak Ibu? Bu, kalau ada reward berarti model pembelajarannya apa Bu? Discovery learning nggak Pak? Apa? Discovery learning. Discovery learning Bu Apri, gimana? Kalau discovery learning dia seperti inquiry Bu, nggak ada dia melakukan percobaan, dia belum ada rewardnya, penghargaannya. Dia masuk ke kooperatif ya Bu. Kooperatif ya. Kooperatif. Jadi di situ tahapannya setelah penghargaan, maka siswa melakukan tes sebagai evaluasi. Hati-hati Bapak Ibu, pelajari model-model pembelajaran. Bisa jadi Kemarin itu yang keluar ya kan Pak, yang di UPM tentang model urutan prosesnya itu urutannya gini yang gini direct Bu. kalau Jadi harus nggak tahu jenis modelnya, sintak-sintaknya, wah otomatis nggak bisa jawab itu nanti. Jadi Bu Apri pernah ngirim ya Bu ya? Itu Bu ya?
Ya itu sekalian di ini Pak, sekalian tadi itu. Sekalian kemarin kan mereka minta ringkasan model-model yang apa kan saya ringkaskan sintak-sintak ada berapa model pembelajaran yang masuk di UP. Seperti itu kooperatif. Nanti saya share kembali ya karena ada Bu apa. Iya Bu, saya mau. Kan Bu UP-nya Tanggal 12. dan saya sini ya sama semua orang Ibu reteker ya. Iya. Oke. Nanti kalau udah di-share dipelajari Bu ya. Jangan dibuat ini ya, pajangan aja ya. Coba dipelajari Pak. Karena yang di-share Bu April itu esensial banget ya. Esensial banget emang kalau nggak dipelajari beberapa jenis model pembelajaran dengan sintak-sintaknya. Nanti ketika kita terapkan dalam soal, ketika udah tahu ini modelnya ini, berarti kita tahu urutannya. Nggak bingung lagi dah. Ya. Oke, baik. Peda 12 terakhir, Bu. Oke, iya Pak. Oke, soal nomor 12, perhatikan tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Membuat model. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai data adjektif. Yang ketiga, melakukan percobaan. Yang keempat, mendeskripsikan sistem pencernaan. Yang kelima, menganalisis. Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, maka tujuan yang membutuhkan jenis pengetahuan prosedural. Jadi ditanya prosedural ya Bapak Ibu. Oke, kita bahas satu-satu. Yang nomor 1, membuat model. Membuat model itu pengetahuan prosedural. ya itu langkah. Maka 1 termasuk prosedural. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai zat aditif. Itu termasuk pengetahuan apa? Apa Bu? Konseptual, Bu. Konseptual. Pengertian. Identifikasi ya Bapak Ibu, berarti dia ke Apa Bu? konseptual Pak. Konseptual ya. Oke, konsep ya. Kemudian melakukan percobaan. Nah, berarti ada langkah-langkah Pak, melakukan percobaan berarti Prosedural. prosedural. Oke. Identifikasi dengan mendeskripsikan. Juga konseptual Pak. Konseptual, oke. Kemudian menganalisis. Metakonektif karena dia menganalisis. Oke, berarti jawabannya adalah yang 1 dan 3. Nah, itu dia. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Sekarang fisika ya Pak. Fisika apa bio? Fisika dulu lagi. Oke. Kita mulai. Nanti kalau masih ada yang bingung ditanyakan di grup ya. Iya, bisa diskusi kita ya Bu. Oke, kita lanjut fisika dulu ya. Ini kemarin sudah ini. Ini juga. Saya mulai dari sini aja ya, nomor 76 ya. Perhatikan gambar berikut langkah mitigasi bencana yang tepat jika Budi tinggal di wilayah Padalarang. Ya. Kita lihat di sini konteksnya Padalarang. Padalarang di sini kalau saya zoom, saya perbesar Padalarang. Oke, di sini Padalarang. Padalarang ini dia dilewati oleh garis ya. Garis berwarna merah di sini. Ini garis merahnya ini. Apa maksud dari garis merah ini? Coba kita lihat legendnya. Legendnya garis berwarna merah, watershed divide artinya adalah saluran sungai ya. Saluran air ya. Berarti kita cari di sini. Kemudian Padalarang juga dekat dengan di sini
ada daerah Lembang. Lembang itu ada Cesar Lembang ya. Ada Cesar Lembang. Berarti kan sering ada ini kan. Kalau Cesar itu kan berarti kan sering ada gesekan ya. Berarti di sini ada dua, Bu. Ada saluran airnya, ada Cesar Lembangnya. Maka yang tepat di sini membuat penataan daerah aliran sungai dan fungsi lahan, membuat rumah dengan tipe panggung. Tipe panggung itu rumah tahan gempa, Ibu. Silakan tanggapannya, Ibu. Bu. Pak. Jelas ya? Jelas karena sudah pernah dibahas. Oke. Kalau gambarnya nggak jelas, Pak. Baik. Saya lanjut. Ini sudah kemarin, sudah pernah. Ini Bu, bisa? Yang ini Pak. Oke, modulus Young dia menyatakan elastisitas bahan. Jadi kalau nilai modulus Young-nya itu besar, berarti dia kaku. Kalau nilai E-nya dia kecil, berarti dia elastis. Kemudian konduktivitas thermal. Kalau nilai konduktivitasnya itu besar, berarti dia termasuk konduktor panas. Kemudian kalau nilai konduktivitasnya itu kecil, berarti dia termasuk isolator panas gitu ya. Kemudian yang bawah lagi hambat jenis. Kalau hambat jenisnya dia besar, berarti dia termasuk isolator listrik. Betul Bu ya? Kalau hambat jenisnya dia rho-nya dia hambat jenis kecil, berarti dia konduktor listrik. Oke, kita cari di sini. Pak John mendesain alat yang terdiri dari kombinasi 3 benda dari bahan di atas seperti gambar berikut. Dari kiri, konduktor listrik. Kita cari konduktor listrik, berarti dia cari yang hambat jenisnya kecil. Hambat jenis kecil ditemukan di A. Min 8, 12, 13, 14. Berarti kan yang paling kecil ini kan. Berarti ini konduktor listrik, gak ada lagi. Berarti ini adalah bendanya adalah benda A. Benda yang terbuat dari bahan A. Yang tengah, isolator listrik. Berarti kalau isolator listrik itu nanti bisa diambil dari yang B, atau yang C, atau yang D. Bisa ketiganya. Tapi dia isolator panas. Nah, isolator panas tadi kita cari konduktivitas yang kecil. Konduktivitas yang kecil itu ada di B sama di C. Berarti yang E gugur. Bisa dipahami sampai sini? Bu? Iya Pak. Bisa ya? Nah, baru kaku. Kaku berarti kita cari modulus Young yang besar. Modulus Young yang besar antara 50 sama 0,1. Berarti ini dia. C-nya salah. Berarti ini kita hapus. Berarti ini dari bahan B. Ya. Kemudian isolator dan elastis. Nah, elastis yang mana coba? Elastis yang mana? Siapa D? Apa? C. Nah, pertanyaannya di sini. Ya sudah langsung. Ini pertanyaannya yang seperti apa ini? Dari kanan ke kiri ya ini Bu. Hati-hati Bu. Dari kanan ke kiri berarti C B A.
Jawabannya adalah yang A. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Saya tadi nggak lihat tanda minus itu, Pak. Tanda minus. Yang mana, Bu? Iya. Oh, Yang 3 yang di tabelnya Jadi itu saya ya? salah. Iya, Pak. Padahal saya sudah hafalkan itu, Pak. Waduh, siap. Oke, baik. Jelas, Ibu? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Nggak jelas sebenarnya. Oke. Saya sudah minus 4,5, Pak. Oh gitu. Oke, nomor 79. Perhatikan gambar berikut. Ini pengamatan menggunakan loop. Loop ini dia akomodasi nggak nih? Akomodasi. Akomodasi maksimum. Tahu dari mana? Itu beririsan. Beririsan, berpotongan ya. Potongan ya. Potongan. Sehingga kita menggunakan M-nya. M sama dengan SN per F gitu ya, ditambah 1 karena dia berakomodasi gitu. Oke, kita masukkan SN-nya berapa ini? Mata normalnya 25, jarak fokusnya 10, berarti kita tinggal masukkan aja. Sama dengan 25 dibagi dengan 10 ditambah 1 gitu kan, sama dengan 2,5 ditambah 1, hasilnya adalah sama dengan 3,5 kali. Oke. Silakan Ibu kalau ada pertanyaan. Bu, jelas? Jelas, Pak. Jelas. Baik, alhamdulillah. Lanjut. Ini sudah kemarin ini tapi beda angkanya ya. Ini ukurannya 40 dikali 10, berarti di sini kita tahu luasnya A itu ya sama dengan 400 cm persegi. Kita ubah menjadi meter persegi kan? Berarti dia 0,04 meter persegi. Oke. Kemudian lilitannya ini N-nya berputar tegak lurus, sudutnya 90, medan magnet itu B. Kecepatan sudutnya omega di sini. Omega. Berarti GGL maksimumnya E sama dengan NBA kali dengan omega, gitu kan? Nah, tinggal kita masukkan sama dengan N-nya 200 dikali dengan 0,4 gitu ya. Dikali dengan berapa itu? 0,04 dikali dengan omeganya 40. Nah, di sini coba kita coret-coret yang bisa dicoret ya. 0, saya coret dengan ini, boleh kan? 0-nya 2, saya coret dengan di sini, boleh juga kan? Maka sisanya hanya angka nanti sama dengan 2 dikali dengan 4 dikali dengan 4 dikali dengan 4, gitu kan? Itu sama dengan 128 volt. Bisa ya Ibu ya kalau udah soal kayak gini ya, mudah ya. Insya Allah, Pak. Oke, baik. Ada yang tanyakan? Wah, mudah nggak ada. Cermin. Cermin datar berbentuk persegi dengan sisi 40 cm. Dipasang di dinding. Seseorang yang berdiri 3 meter di depan cermin dapat melihat bayangan separuh badan bagian atas dirinya. Kemudian ia melangkah 1 meter mendekati cermin dengan maksud ingin melihat lebih banyak bayangan dari bagian tubuhnya. Ketika orang itu maju mendekat ke cermin, maka bayangan tubuh yang dapat ia lihat adalah tetap ya. Kenapa kok tetap, Ibu? Sifat bayangan cermin
ya. Oke. Kemudian Sama besar. sama besar. Terbalik. Ini. Dan tegak. Ya. Kemudian sama besar. Nah, karena sama besar, maka ketika kita mendekat 1 meter, jadi jaraknya menjadi 2 meter tetap sama. Yang terlihat juga sama. Separuh badannya aja, tidak bisa melebih dari itu. Silakan Ibu tanggapannya. Itu Pak, terbalik dan tegak Pak. Kenapa Bu? Iya, maksudnya terbalik dan tegak. Ibu kalau menghadap ke cermin, bayangannya di cermin itu menghadap ke Ibu apa membelakangi Ibu? Ada ya, maksudnya. Ya. Paham ya? Kalau membelakangi Ibu lari Ibu. Tadi karena terbalik dan tegak. Terus kalau nyungsang menghadap ke Ibu tapi gambarnya nyungsang gitu ya, Ibu lari juga sama. Makanya bayangannya Biasanya Maya tegak sama besar. iya. Terbalik maksudnya arah ininya. Coba sekarang dibayangkan ya. Misalkan ini cerminnya gitu kan. Ini Ibu di sini nih posisinya ya. Lagi bercermin ya. Pak ya, saya baru terbalik, maksud terbalik di sini karena Nah, otomatis kan nanti bayangannya juga sama kan? Di sininya juga kan? Nah, kepalanya juga sama di atas gitu kan? Menghadap Ibu kan di situ kan? Lah kalau misalkan terbalik ini kan terbalik. Kenapa dikatakan terbalik? Karena saling berhadapan. Ibu menghadap bayangan Ibu menghadap Ibu. Ini kan terbalik berarti kan? Nah, itu maksudnya. Tapi tegak itu salah, artinya ya yang di atas, yang di bawah. Kalau nyungsang begini Ibu lari nanti Ibu. Biasanya kan saya tuh kalau itu Maya tegak sama besar itu Pak. Jadi pas terbalik tegak itu tadi agak Bu, malam Jumat Bu, nggak usah bahas yang itu Bu, lari. Oke. Lanjut Pak, lanjut ya. Lanjut ya. Oke, baik, saya lanjut ya. Perhatikan grafik hubungan kecepatan V terhadap T. Maka jarak yang ditempuh benda selama 10 detik. Ini yang ditanya jarak semuanya ini. V terhadap T. Berapa nih kira-kira ini? Mau dipecahkan satu persatu atau bagaimana, Bu? Tadi saya hitung luas daerah di bawah. Oke, boleh Bu. Luas, mencari luas bisa Bu. Coba yang bawah gambar apa nih? Trapesium. Luasnya? Setengah jumlah 2 garis sejajar kali tinggi. Oke. Coba kita hitung ya. Luas yang pertama, mencari luas. Yang satu, yang luas A gitu ya, saya hitung ya. Berarti A itu luasnya sama dengan setengah kali setengah dikali 4 ditambah 8 4 ditambah 8 kali 3 kali dengan 3. Oke. Berarti diperoleh hasil sama dengan setengah dikali dengan 12 dikali dengan 3. Berarti sama dengan 18. Oke. Terus luas B. Ini B. B itu bangun apa? Persegi panjang. Persegi panjang kali lebar ya.
Berarti Iya. 4 dikali dengan Kali 8. 8. Berarti diperoleh hasil 32. Terus luas C, yang C berarti sama dengan jumlah sisi sejajar. Di mana sih Pak letak sisi sejajarnya? Ini ya. Letak sisi sejajar ini. Panjang garis ini berapa? 8 kan? Nah, panjang ini berapa? 12 kan? 12. Nah, makanya kita jumlah di situ. Jadi setengah itu ya. Setengah 8 ditambah dengan 12 dikali dengan jaraknya 3 ya. Sama dengan setengah dikali dengan 20 dikali dengan 3, gitu kan? Berarti hasilnya sama dengan 30. Wah, berarti kita jumlah total semuanya 18 ditambah 32 berarti luas total 50 tambah 18 ditambah dengan 32 ditambah dengan 30. Berarti ketemu hasil 80 meter. Jawabannya adalah yang E. Silakan Ibu, yang lain tanggapannya. Bu Sri ini jurusan apa, Bu? Fisika, Pak. Fisika mana, Bu? Unsri, Pak. Palembang. Oh, asli mana, Bu? Asli Palembang, Pak. Oh, Palembang. Oke. Iya. Oke, baik. Tapi ngajar fisika SMP, Pak, beda. Udah lupa semua. Saya ngajar MI, Bu. Malah beda, Bu. Kan pinter, Pak. Ya, Bu Hafri itu saya ngajar MI ya, Bu ya. Iya Bu, MI nasional ini capsek lagi. Nasional. Oke, yang lain Ibu, Bu Rini, Bu Yunila, Bu Husna, Bu Devi, Bu Erlin, ada yang ditanyakan tentang ini, Bu? Bu, bangunlah. Bu. Malam Jumat, Pak, malam Jumat. Kita sebagai guru kan udah lama ya. Coba kalau misalkan Ibu waktu menjelasin ke anak-anak tentang apa gitu ya, anak-anak pada diem semua. Bingung nggak, Bu? Sama kan seperti ini. Nah ini pertanyaan dijelasin pada diem semua. Ini ngapain? Wajahnya juga nggak kelihatan. Tidur mungkin ya. Kok kita habis kopi biar nggak tidur. Oke. Saya lanjut, Ibu. Bisa, Pak. Bu, yang lain, Bu Yunila, Bu Rini. Bisa, Pak. Saya lanjut ya. Oke. Oke, baik. Oke, infus. Tindakan infus akan dilakukan pada seorang pasien yang memiliki tekanan darah 75 mm Hg di atas tekanan atmosfer. Jika tabung cairan infus diletakkan pada ketinggian H yang menghasilkan tekanan statik kurang dari 75 mm Hg, kemungkinan apakah yang terjadi? Tekanan, Bu ya. Oke, baik. Tekanan itu mengalir ya, atau udara itu mengalir dari daerah ya yang memiliki tekanan tinggi ke daerah yang memiliki tekanan rendah. Gitu, Bu. Ini infus itu diletakkan dengan ketinggian H. Jika tabung cairan infus diletakkan pada ketinggian H yang menghasilkan tekanan hidrostatik kurang dari 75 mm Hg. Oke. Kemungkinan apakah yang terjadi? Tindakan infus akan dilakukan pada seseorang pasien yang memiliki tekanan darah 75 mm Hg di atas tekanan atmosfer. Pasiennya memiliki tekanan darah sekian. Jika tabung cairan infus diletakkan pada ketinggian H
yang menghasilkan tekanan hidrolatif kurang dari 75, maka yang terjadi kira-kira apa, Bu? Ya, Bu Rini? Nggak dengar, Bu. Tidak masuk. Gimana, Bu Dewi? Darah tidak masuk ke tubuh, Pak. Darah tidak masuk, oke, tidak dapat mengalir ya. Karena kan ketinggiannya lebih tinggi. Lebih rendah, Bu, ini, Bu. Lebih rendah. Lebih rendah. Otomatis darahnya tidak bisa masuk karena lebih tinggi dari badannya, dari tubuh. Bukan darahnya yang nggak mengalir loh, Bu ya. Cairan infusnya yang nggak mengalir, Bu, maksudnya ya. Ya, infus. Infusnya ya. Ini cairan infus. Cairan infusnya. Oke. Iya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke ya. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Bu? Iya, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah. Peristiwa akibat revolusi bumi. Wah, mudah ini, Bu. Yang mana, Bu? Revolusi perbedaan waktu. Ini apa nih perbedaan waktu ini? Rotasi ya. Pergerakan lamanya siang dan malam. Revolusi. Gerak semu tahunan. Revolusi. Pergantian siang dan malam. Rotasi, Bu ya. Kemudian pergantian musim. Revolusi. Berarti jawabannya 2, 3, dan 5. Silakan tanggapannya, Ibu. Jelas? Oke, ini arus terkecil. Pertanyaannya arus terkecil. Jadi kalau kemarin gambarnya ini saya ubah menjadi rangkaian paralel untuk R1 sama R3. Ini paralel. R3-nya saya pindahkan ke atas gitu ya. Di sini ini nanti ada R3-nya. Saya hapus dulu sini. Aku nggak mau. Oke, di sini berarti nanti R3-nya saya pindah ke atas ini, seret gitu ya. Nah, di sini. Jadi ini saya lengkungkan ke atas begitu. Artinya kita tahu bahwasanya R1 dan R3 itu paralel. R2 ini seri satu-satunya hambatannya terhubung dengan sumber langsung gitu kan. Berarti terkecil maka arus yang terbagi. Berapa? Karena R1 dan R3 besarnya sama, maka arus yang mengalir di keduanya juga sama gitu loh. Sehingga arus terkecil ada di R1 dan di R3. Silakan tanggapannya, Ibu. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Yang lain? Yang basicnya biologi? Bu? Bisa. Maaf, Pak. Bisa diulangi. Oke, baik. Saya jelasin lagi, Bu. Ini saya anggap sebuah kawat, Bu. Maka R3-nya ini, R3-nya, gambar R3-nya ini, saya ini kan, Bu. Saya pindahkan gitu, Bu ya. Gambar R3-nya ini saya pindahkan. Jadi kalau kita gini aja deh. Saya gambarin lebih bagus lagi ya di Microsoft-nya. Oke, baik. Ini saya hapus dulu. Oke, baik. Ini saya crop. Sudah muncul kah? Sudah muncul kah? Sudah muncul, Bu? Gambar ini awalnya kan begini gitu kan. Awalnya ini gambar awal. Ini kemudian saya ini kan gandakan gitu ya. Kemudian gambar ini saya pindahkan yang bagian bawah. Saya pindahkan.
Mana ya? Oke, baik. Ini saya potong. R3-nya jomplang. Nggak apa-apa dah. Ini Bu, R3-nya saya pindahkan seperti ini Bu. Bisa ini? Bisa dipahami nggak? Bu? Bisa ya? Ini yang buat bingung. Ini tak buang aja dulu. Putih novel. Oke. Aduh, salah. Ini putih harusnya. Oke. Nah, seperti ini. Berarti kan kalau kita tinjau secara mikroskopis lagi, ya, berarti dari sumbernya di sini dia akan keluar berpotongan, akan terbagi, ada yang ke atas, ada yang ke bawah arusnya. Jadi laju arusnya di sini nanti dari sini, ya. Nah, ini setelah keluar dia ada yang ke ini, ada yang belok ke sini, ada yang ke sini, ada juga dia yang ke sini Bu, ke atas ini, karena ini adalah titik cabang, gitu ya. Ada yang lewat sini, ada yang lewat atas, gitu kan. Nah, karena nilai dari R-nya di sini sama, ini aja 6 ohm. Oke, karena di sini 6 ohm, di sini juga 6 ohm, sama, maka arusnya terbagi dua karena bebannya sama. Berarti misalkan arus yang mengalir ini 10 ampere, berarti yang atas 5 ampere, yang bawah juga 5 ampere. Karena hambatannya sama. Kemudian keduanya berkumpul lagi di titik sini. Setelah mereka berkumpul lagi di sini, maka bergabung baru masuk menuju ke R2. Insert. Oke, baru masuk ke sini Bu. Salah. Nah. Berarti kalau tadi di sini 5 ampere gabung lagi jadi 10 ampere, maka R2 akan dilalui arus listrik yang paling besar sehingga R2 lebih terang daripada R1 maupun R3. Kembali pada pertanyaannya yang ditanyakan itu adalah arus atau hambatan, apa tadi pertanyaannya tadi? Arus terkecil. Nah, arus terkecil itu mengalir di mana? Arus terkecilnya mengalir di R1 dan di R3. Silakan Ibu. Ya Pak, paham Pak. Ya, paham ya. Oke, alhamdulillah. Baik. Ini tadi sudah ya. Oke. Oke, balon udara. Oke. Belum. Oke. Ini sama sih, balon udara ada di video YouTube-nya, nanti bisa dilihat di sana ya. Oke, kalau yang ini Bu, bisa Bu? Bu. Bisa Bu? Bu. Halo. Bisa apa enggak nih? Bingung? Oke, baik, saya bantu kerjakan. Gambar berikut menunjukkan tangan orang yang sedang memegang bola bermassa 4,2 kilo. Kita tulis ya di sini. Bolanya 4,2 kilo.
dengan posisi lengan atas tegak ke atas dan lengan bawah mendatar. Seperti diketahui. Massa lengan atas 2 kilo. Ini 2 kilo massanya. Kemudian pusat massa terletak 12 cm dari sendi siku. Jadi di sini ada pusat massanya. Pusat massa di sini jaraknya dari sendi sikunya sini, dari titik tumpunya di sini adalah 12 ya. 12 cm. Kemudian jarak bola ke sumbu sendi 30, percepatan gravitasi untuk menahan dengan bawah mendatar G. Jarak 3 cm bersinar. Nah, di sini kita lihat, Bu. Di sini berarti kalau gambar ini saya ringkes, ini titik tumpunya. Terus di sini ada beberapa gaya, Bu. Seret saya gambar kayak gini. Di sini ada F, jaraknya 3 cm. Kemudian ada, karena di sini lengan ya, lengan atas dia punya massa, berarti dia punya berat. Di tengah-tengah di sini dia punya wilengan ya. Saya tulis di sini. Ini ada F. Kemudian di sini ada wilengan. Kemudian di ujung ada bendanya, dia punya berat juga di ujung sini. Dia punya berat sebesar W. Kita tulis di sini W benda. Berarti kita jaraknya ini ke sini 12 ya. Kenapa 12? Karena kita dalam soal dengan pusat massa terletak 12 cm ya. Kemudian dari titik tumpu ke benda itu 30. Nah, tinggal kita masukkan. Dari sini ada 3 gaya. Kita pakai momen gaya ya. Momen gaya atau dikenal dengan TO. Momen gaya atau dikenal dengan TO. Berarti di sini ada 3 TO. Ini TO 1. TO 1. Di sini ada TO 2. Di sini ada TO 3. Apa TO? TO itu adalah gaya dikali dengan lengan gaya. Sehingga dari sini tinggal kita masukkan, karena titik tumpunya di sini, maka akan berlaku TO 1 itu sama dengan TO 2 ditambah dengan TO 3. Sehingga TO 1 3 dikali dengan F itu sama dengan TO 2 12 dikali dengan berat lengannya adalah 2. Gitu ya. Berat ya, berat itu kan massa dikali gravitasi kan, gitu kan. Dikali dengan 9,8 ditambah jaraknya sana itu 30 dikali dengan berat bendanya 4,2 dikali dengan 9,8. Sampai sini ada yang dibingungkan nggak? Kita kasih dalam kurung dah. Silakan Bu. Sampai sini ada yang dibingungkan? Bu. Awas tidur. Bangun Bu, ntar lagi pulang Bu. Ya Pak. Ntar lagi bel. Ya Pak. Izin Pak, yang dia tadi 12 kali 2 kali 9,8. Tuh, itu kan gaya, gitu kan ya. Nah, gaya itu kalau pada lengan sama benda, gayanya apa? Gaya berat kan? W kan? W itu apa, Bu? W berat. Berat ya. Itu kan massa dikali dengan gravitasi kan? Nah, yang diketahui ini kan massanya 2 kilo sama 4,2. Gravitasinya dalam soal itu nilainya adalah 9,8. Makanya di sini saya tulis
Tadi kan tuh itu gaya dikali lengan. Lengannya berapa? Untuk yang W lengan gayanya itu 12. Untuk yang W benda, lengan gayanya 30. Nah, makanya kita tulis 12 sama 30. 2 di sini adalah massa lengannya, 9,8 adalah gravitasinya. Sama 4,2 di sini adalah massa bendanya, 9,8 adalah gravitasinya. Sampai sini bisa dipahami? Iya, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Saya malas menghitung, saya coret aja, Bu. 3, 12, 30. Boleh. Berarti F sama dengan 4 gitu ya, dikali dengan 2. Oh, ada kurungnya. 4 dari mana? 12 bagi 3 tadi 4 dikali dengan 9,8 ditambah gitu ya. 30 tadi saya coret jadinya 10 dikali dengan 4,2 dikali lagi dengan 9,8. Ibu UP kan nggak boleh pakai kalkulator kan? Bener? Benar. Oke, kita kalikan yang mungkin. Yang mudah ya 4 kali 2, Bu. 8 ya. Dikali 9,8. Pelan-pelan aja, Bu. Ditambah dengan 10 dikali 4,2. 42 dikali 9,8. Nah, sampai sini sama dengan 9,8-nya saya keluarkan. Boleh ya. Namanya asosiatif ya. Berarti 8 ditambah dengan 42 dikali dengan 9,8. Kenapa kok dikeluarkan? Kan nggak boleh pakai kalkulator. Saya malas ngitung gitu kan. 8 ditambah 42 50. 50 dikali 9,8. Nah, jadinya baru kita hitung. Kamu 490. Silakan, Bu. Tanggapannya, Ibu. Bu. Jelas, Pak. Nah, yang lain? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Oke. Besok tryout ya, Ibu ya. Tryout pertama besok kita launchingkan siang ya. Iya, agak siang ya, Pak. Kita launchingkan siang. Habis sholat Jumat itu jam 1-an mungkin ya. Nanti ditutupnya minggu sore mungkin begitu ya. Jadi bisa memilih waktunya Ibu kapan kira-kira bisa dikerjakan. Ada 120 soal gabungan dari PEDA, kemudian fisika dan biologi. Kerjakan dulu yang mudah, pastikan 84 soal dapat biar nilainya bisa maksimal, biar bisa lulus gitu ya. Ada yang tanyakan Ibu? Bu. Ya, Pak. Ada tadi soal tentang tekanan osmotik, Pak. Soal kapan, Bu? Soal ini apa soal besok, Bu? Yang ada tadi berapa tekanan osmotik larutan sukrosa 0,0010 M pada suhu 25 derajat Celcius. Ini, Bu ya? Iya, Pak. Bagaimana itu penjelasannya, Pak? Oke. Ini materinya gas ideal juga sama kayak ini ya. Yang biasanya kita kerjakan ya. Ini berarti kita cara kerjanya gimana, Bu? Ya, Bu. Iya, Pak. Bagaimana tuh, Pak? Langsung aja, Bu. Ini yang diketahui adalah molaritas M-nya. Gitu kan? Terus apa yang nggak diketahui di sini? R itu tetapan, Bu. Berapa? 0,082. 0,082. Oke. Sudah ketemu. 0,082. Oke. Suhunya
25 derajat Celcius kita ubah ke Kelvin. Ditambah 273 kan? Iya. Berapa? 298 Kelvin. Berarti kita tinggal masukkan aja Pi gitu ya. Sama dengan MRT. Itu aja, Bu. Loh, yang sebelumnya gimana? Yang sebelumnya kan kita bisa pakai PV sama dengan nRT. Begitu ya. Nah, konsepnya di sini kalau kita pakai N itu kan mol. Gitu kan? N itu mol, gitu kan? Kalau kita pelajari konsep stoikiometri lagi ya. Ini kan mol ini di sini. Mol, gitu ya. Nah, kalau dari mol diubah menjadi molaritas, diapain coba, Bu? Bu. Tidak tahu konsepnya, Pak. Gitu. Karena dari baik, Pak. baik. Dibagi apa dikali volume, Bu? Apanya, Pak? Kalau dari mol kita ubah ke molaritas, Bu. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu juga. Oke. Molaritas molaritas itu sama dengan N per V. Volume ya. Volume. Gitu kan. Berarti karena di sini udah ini bisa kita ubah menjadi, Bu, P gitu ya, sama dengan gitu kan N per V RT. N per V apa tadi? Sama dengan M RT. Sama kan? Nah, ini kalau kita gunakan persamaan lain jadinya Pi. Tapi kalau kita pakai gas ideal jadinya P, sama aja, Bu. Oh iya, Pak. Nah, tinggal kita masukkan aja. Sama dengan 0,001 gitu ya. Dikali 0,082 dikali dengan 298. Nah, diperoleh langsung sama dengan 0,024. Oke. Silakan, Ibu. Oh iya, Pak. Makasih penjelasannya, Pak. Ada lagi, Bu? Cukup ya untuk malam hari ini ya. Belajar lagi untuk persiapan tryout besok ya, Ibu ya. Ibu siapa tadi yang baru, Bu? Ibu Rini belum dapat ini, Bu Apri, belum dapat username. Nanti dibuatkan ya. Oke, baik. Baik. Oh iya. Karena baru gabung tadi ya, Iya. Baik, Ibu. Terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini. Semangat, Ibu ya. Kurang 2 pekan. Pelajari lagi materi-materi yang belum bisa dikuasai. Tanya sebanyak mungkin di grup materi-materi apa yang perlu kita sampaikan. Nggak usah malu. Yang penting Ibu boleh nggak paham hari ini. Ibu boleh nggak bisa ngerjakan hari ini. Tapi waktu UP, Ibu harus bisa. Oke ya, gitu Bu ya. Semangat Bu ya. Baik, ketemu lagi kesempatan yang datang. Terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini. Terima kasih Bu Apri. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.